Mesias yang diurapi, kenapa? Iya, Mesias itu apa? Kenapa? Mesias itu apa? Ada apa? Setelah ayat itu apa yang dikatakan kemudian di data 31? Diam. Ini waktu saya. Temernya. Kita lihat orang ini, kita lihat. Temer. Saudara, Anda harus banyak belajar, saudara. Yohanes 20 nomor 28, nomor 29, nomor 30, 31-nya apa dikatakan di situ? Anda nggak hafal kan? Baca, saya ajarin. Baca sekarang, baca. Silakan, Anda punya waktu, Anda yang baca, silakan. Oke, di situ jelas sekali saya mau Yesus. catat poin-poin Anda, silakan. Yesus disebut sebagai Mesias. Oke? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Saya bertanya, ketika Thomas berkata, "Ya Tuanku, ya Tuhanku," apakah Yesus di situ adalah Tuhan atau manusia? Tetap aja manusia. Apa buktinya? Didukung malah sama dalil Yohanes 20 yang Anda baca, didukung oleh dalil nomor 31-nya. Yesus disebut sebagai Mesias. Apa Mesias? Manusia yang diurapi. Oke? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Bukan itu poinnya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena Thomas menganggapnya Tuhan. Maka kalau Anda punya nyali, Anda pun harus mengatakan Yesus itu adalah hantu dikarenakan Thomas murid-muridnya menganggapnya hantu. Kenapa giliran Tuhan Anda mengatakan Tuhan, giliran dia mengatakan hantu Anda tidak menganggapnya hantu? Anda mengatakan, apakah betul-betul itu adalah hantu? Sekarang apakah betul-betul itu Tuhan? Sementara dia manusia. Di mana akal sehat Anda? Yesus itu manusia. Dia disebut Mesias di ayat itu. Coba Anda baca. Matius 20 nomor 31. Sebab Yesus itu adalah Mesias. Apa Mesias? Apa Mesias, Pak Pendeta? Mesias adalah manusia. Manusia yang diurapi. Jadi jangan berbohong di sini. Jangan berbohong. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, saudara. Sekarang giliran saya. Begini Pak Suma ya, sekarang narasi mengenai hantu sudah lenyap hilang ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan kita bicara itu Tuhan atau hantu. Ya sudah hilang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suma tadi bahwa bukan itu poinnya. Ya memang bukan itu poinnya. Ya kan? Bukan itu poinnya. Karena saya memang dari tadi ketika mengangkat Yohanes 20:28, saya tidak mengangkat tema apakah Yesus Tuhan atau hantu. Memang bukan itu poinnya. Yang mengangkat narasi itu adalah Anda. Anda yang mengangkat narasi itu. Nah, kemudian saya memberitahu kepada Anda, ketika Anda mengatakan Yesus itu Mesias, artinya manusia yang diurapi, itu tidak akan pernah membatalkan ketuhanannya. Kenapa? Karena kami mengimani Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Dia hanya menambahkan kemanusiaan kepada hakikat Allah yang dimilikinya. Ya kan? Dia hanya menambahkan hakikat manusia ya kepada kealahan yang dimilikinya. Jadi kalau Anda mau menyebut dia manusia, itu tidak pernah menjadi masalah karena memang Yesus punya dua natur, dia punya natur manusia dan natur Allah. Apa kemudian yang membatalkan ucapan Thomas ketika dia berkata ya Tuhanku ya Allahku dengan ucapan Anda mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Itu tidak ada hubungannya sama sekali Pak Suma. Ya mungkin dengan narasi-narasi Anda yang membingungkan itu Anda bisa menipu orang-orang awam. Tapi kalau saya, never. Apapun yang Anda lakukan, saya akan tetap menggiring Anda ke Yohanes 20:28 yang memang dari tadi tidak bisa Anda sangkal. Orang gila ini. Aduh, sabar dulu. Ini saya... Coba sangkal dulu Mesias. Mesias sabar itu dulu, manusia atau bukan? saya ngomong. Sabar dulu, kamu diam, saya udah, ngomong. kamu kalau nggak bisa menjawab saya Mesias manusia Kenapa? atau bukan? Kamu mulai takut? Takut Bukan, kamu kan? bukan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menjawab Diam Mesias, kau, ini waktu saya lagi ngomong. silakan. Kamu ngomong, saya tidak ngomong nih. Ya silakan, Pastor Gigi, silakan diam aja, santai aja. Mulai menghina ini. Ayo sekarang buka Makanya aku bilang maskermu. jangan buka Ayo kamera. buka maskermu. Ayo buka maskermu.
Sekarang buka Makanya masker. jangan buka kamera. Izin Ayo, saya buka masker. kembali Pak Makanya Pastor. jangan buka Saya- kamera, gigimu panjang Kamu besar. kalah debat, makanya kamu mulai narasi. Kamu kayak nandar. Sama semua kalian. Izin Jangan Pak terlalu ke Pastor. depan. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke depan. Izin Gurunda. Pak Pastor, gini aja Pak Pastor. Kita Kenapa? netralkan saja waktunya. Ini bisa Ya, ditanggapi. kita dan TikTok mungkin aja, kami- TikTok aja, TikTok. Kamu, Fandi, TikTok kamu boleh. tegur. TikTok tegur boleh. Gurunda kamu. TikTok Saya boleh. lagi ngomong dia potong loh. Kamu tegur dia bukan tegur saya dong. Oke, Pak Pastor, Iya, Dede. karena kau bohong. Kamu pembohong. Siapa yang bohong? Karena kau kamu kalah pembohong, debat, Dede. kok. Kamu kalah Kamu debat. kok. pembohong. Kamu kalah debat. Kamu kok. pembohong. Kamu kalah Kamu debat. pembohong. Izin, Kamu izin. pembohong. Tidak apa-apa saya kalau debat. Yang penting saya Kamu tidak bohong. kalah debat, Yang semua penting malam saya tidak ini. bohong. Nah, Yesus disebut hantu. Yesus disebut hantu. Saya sudah menjelaskannya. Apa itu? Apa penjelasanmu Yesus disebut Saya hantu? sudah menjelaskannya semua. Yesus disebut hantu berarti dia Kamu hantu. kalah debat malam ini. Berarti dia hantu. Ya. Kamu Dia hantu gitu. kalah debat. Ayo, ya ini waktu saya. Gimana? Kamu main potong-potong Ya, aja. masih ada Kamu Enggak, tidak saya sopan sama sekali, saya ya. tidak mau melanjutkan kalau kau udah jelaskan bahwa Mesias itu manusia. Ya. Baik. Saya sudah jelaskan Oke, tadi. Pak Pastor, Dede. Coba Saya kau jelaskan jelaskan. tadi. Mesias adalah Saya jelaskan tadi. Mesias adalah. Ya, manusia yang durabi kenapa? Nah, berarti dia manusia udah selesai. Tapi kau mengatakan dia Tuhan. Saya katakan Katanya, dia Allah yang menjelma jadi manusia, bukan hanya sekedar manusia, Suma. Ternyata dia manusia. Kamu sudah kalah debat malam ini, makanya kamu mulai framing. Kebiasaan kamu Tapi nandar katamu sama semua. dia itu Modelannya. manusia. Manusia yang diurapi. Katamu manusia diurapi. Ya, Pandi, Berarti ini dia bukan waktunya siapa Tuhan. yang ngomong, Pandi? Pandi, Mana ini yang waktunya betul? Siapa yang ngomong? Mana yang betul? Yesus itu manusia yang diurapi atau dia adalah Tuhan? Kamu yang salah. Kamu Salahnya yang di mana? salah. Salahnya di mana? Karena Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kata Alkitab. Kata Alkitab. Bukan kata Yesus. Aduh ini. Bukan kata Ini. Yesus. Kamu tidak dengar saya ngomong dari awal tadi. Yang mana yang harus Ucapan dipercaya nih? Yesus Yang mana yang harus dengan dipercaya? apa yang tertulis Yesus dalam kah? Alkitab itu sama. Yang mana yang harus Kamu dipercaya buka. nih? Mungkin kamu itu agak loading karena tidak buka masker. Buka masker sekarang. Ayo, Yang kamu mana wajah yang kamu. harus dipercaya ini? Buka Yesus masker kamu. kah? Ayo buka Atau masker pendeta? kamu. Buka maskermu Suma. Atau pendeta yang harus dipercaya? Yesus atau pendeta? Kamu buka. Yesus atau pendeta yang harus saya percaya nih bang? Ya percaya Yesus dong. Nah, Yesus pernah nggak mengatakan kalau dia adalah Tuhan yang menjelma Ya, menjadi manusia? Ada ayatnya. Tapi Mana? kamu Coba jangan tinggal lari anda, dari Yesus. Yohanes pasal 20 ayat Yesus 28. pernah nggak Yesus Jangan mengatakan? kau lari. Karena Yesus kau pernah sudah nggak mengatakan kalah itu? debat. Yesus pernah mengatakan Jadi itu? teman-teman di bawah yang menyaksikan sendiri ya. Yesus Saya pernah tadi mengatakan ngomong, itu? Semua potong. Ini waktu saya ngomong, tapi Iya, semua karena potong. saya Kebiasaan minta semua ini. penjelasan tentang Mesias. Ya, saya sementara menjelaskan. Anda potong tadi apa yang saya jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Kamu hanya menipu. Ya, Apa? Apa yang kau jelaskan? Kau hanya menipu. Ini. Oke, izin. Apa? Apa yang kau jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Kau hanya menipu. Pandi, tegurlah gurunda kamu ini. Oke. Gurunda kamu Kau tidak hanya sopan menipu. nih. Orang lagi Tidak ngomong dia ada potong-potong. diskusi bagi penipu. Tegur gurunda kamu yang tidak berguna Tidak ini. ada diskusi bagi pembohong, penipu modal gigi. Gigimu mulai lebih lagi. besar dari usia Mulai kamu. menghina, mulai lagi Enggak, menghina. enggak, Buka itu maskermu. fakta, itu fakta. Buka maskermu. Buka Gigimu maskermu. lebih Buka besar dari maskermu. otakmu. Buka maskermu. Gigi lebih besar dari Kamu otak. kalau sudah kalah debat, ujungnya menghina kamu Gigimu semua. lebih besar dari Kamu otakmu. kalau kalah debat, ujungnya Di menghina. situ kemudian Thomas Itulah mengatakan kebiasaan apa? Kamu. Apa yang dikatakan Thomas di sana? Sama seperti junjunganmu, kamu suka menghina orang. Apa kamu? Itu kamu sudah bawa junjungan. Memang kau anjing Ya. kau, anak lonte kau kan? Kenapa kau bawa junjunganku? Mulai. Nah, Demikian kau bawa lagi. junjunganku kenapa? Kamu mulai. Dikit dia, Kau bawa dikit junjungan dia, dia, gak ada kenapa kau gunanya nih anjing? anjing ini satu nih. Dikit Kenapa dia. kau bawa junjungan kunjing? Setan. Dikit dia, biadab. dikit. Biadab. Dikit Dasar dia. penipu, pembohong. Siapa yang Biadab. mau betah dengan kamu? Siapa yang mau betah diskusi berlama-lama? Sesak napas kayak gini siapa? Sudah yang kau sampaikan itu kebohongan. Enak kali kau di sini nipu-nipu orang. Matius Yohanes 20 nomor 28 itu tidak ada Tuhan di situ. Asal kau tahu. Thomas hanya kaget. Apa pembuktiannya? Baca nomor 31-nya dari Yohanes 20 tuh.
Makanya gigimu itu kubilang tutup. Saya kubilang sama siapa? Ninda Pandi. Kalau diskusi sama Pastor Gigi, tolong suruh buka kamera. Muntah aku lihat. Kenapa? Giginya lebih besar dari isi otaknya. Saya sudah sabar loh. Tapi saya nggak suka orang berbohong di depan saya. Apalagi bertitelkan pastor. Kalau jemaat biasa mah nggak apa-apa. Ini gigi lebih besar daripada otak. Bawa-bawa junjungan, tengoklah kebenciannya sama kita. Thomas cuma mengatakan ya Tuhanku, ya Tuanku, ya Tuhan, ya Allahku, ya Elohim. Artinya apa? Kaget dia, sama seperti ketika dikatakan dalam Matius 14 nomor 26. Pantasma. Pantasma itu mereka kaget mengira Yesus hantu. Itu juga kemudian dia kaget. Tapi bukan berarti Thomas mengira Yesus itu Tuhan. Dasar bahlul pendeta gigi kayak cangkul besarnya, otak kecil kayak otak nyamuk. Nantang diskusi ilmu tak ada. Nantang diskusi itu pakai ilmu. Belagu. Saya memang tidak suka. Mau Islam mau Kristen kalau dia bahlul, apalagi nipu, saya orangnya tidak suka. Diskusi, nyita waktu saya, jam 10 saya ada jadwal. Nyita waktu saya, dibilangnya sudah keok berapa kali, masih juga nantang, gigi lebih besar daripada otak. Kamu tidak bisa membantah Yohanes 26:28. Gigimu sudah dibantah oleh Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian pastor gigi. Mampus kau kan? Kau hina nabiku kan? Mending ku koyak-koyak otakmu. Sama seperti junjungan. Kau hidup di Indonesia ini karena junjunganku. Junjungan pula yang kau bawa Nabi Muhammad pula. Sebenarnya tadi itu Bang Yoma, dia nggak nanya pertanyaan. Inilah resikonya kalau pakai timer. Dia bisa bodoh berkelit. Iya, betul. Makanya aku bilang minta ini tadi, tapi dia tidak mau. Dibiarkan bicara kayak gitu. Pembohong besar, pemakan babi, anak sundal bolong. Ya, pertanyaannya sederhana, apa itu Mesias gitu loh. Banyak kali aturannya. Dilarangnya aku ketik ini, dilarangnya aku tepuk tangan. Banyak kali maunya. Dia cuma pamer gigi di sini. Macam dia so hebat kali. Nantang pula tuh. Thomas mengatakan kemudian kaget dia itu, kaget, terkejut. Orang sudah masuk mati kok dalam kubur kok tiba-tiba hidup. Kagetlah dia. Dasar bahlul. Matius 14 ku baca tuh nomor 26. Murid-murid melihat Yesus jalan di atas air, murid-muridnya mengatakan apa? Ah, hantu. Berarti dia hantu. Karena kau mengatakan, Allah, berarti dia Allah. Kan gitu. Harus seimbang dong, adil dong. Jangan giliran ada tulisan Allah di situ, tulisan Tuhannya umat Islam, kau anggap Yesus Tuhan. Giliran muridnya menganggap hantu, kau tidak mau ikutin. Dibilang, oh enggak. Kan apakah betul-betul hantu di situ sampai dia lari? Ya sama. Apakah betul-betul itu adalah Allah di situ? Dia kan tetap manusia. Dia tetap manusia. Dia berkelit lagi berkelit. Ternyata ayat 31 jelas mengatakan dia adalah Mesias. Mesias itu apa? Manusia yang diurapin. Berarti biar kau panggil dia Allah, kau panggil dia Ar-Rahman Ar-Rahim, tetap aja dia anak manusia yang diurapi. Bahlul, gigi. Ku cakar juga nanti gigimu pakai skopang. Maaf ya teman-teman. Jadi saya hadirkan keadaan ini supaya gimana dek? Iya, maksudnya standar yang sama ya. Kalau Thomas murid Yesus mengatakan itu Tuhan Allah. Nah, standar yang sama juga kan murid mengatakan dia hantu. Harusnya nah itu dia makanya. Itu yang saya katakan. Sama muridnya mengira hantu ya. Harus dia juga ikutin itu dong, menganggap hantu. Kan jadi virusnya nyebar kan? Nggak bisa, kalau dia hantu nggak boleh, kalau dia Tuhan boleh, tapi tidak konsisten, itu masalahnya. Di YouTube aman kan ya teman-teman? Aman. Di tempat jadi ganti maksudnya.
Theos itu sebenarnya yang menjadi manusia. Nggak apa-apa kalau Theos menjadi manusia. Artinya ada memang ajaran inkarnasi di luar ajaran para nabi. Ini kan pendeta ini sebenarnya mengajarkan ajaran pagan, tapi membungkus Islam. Ini yang harus diluruskan. Penipu gitu loh. Tadi sekiranya ini Bang Handi, ya. Sekiranya tadi dia itu tidak buka kamera, saya mau berpanjang-panjang. Saya akan arahkan dia untuk memahami bahwasanya yang dia sembah itu, yang Anda Yesus itu manusia, tapi dia seketika jadi Tuhan ketika ada pengajaran yang muncul belakangan. Itu saya mau ke situ, tapi saya kan udah minta jangan buka kamera. Tapi beliau persyaratkan terlalu banyak buka kamera. Kenapa saya ikuti maunya? Karena kalau tidak dia tidak mau di sini. Tadi sudah kabur katanya, udah datang tapi pergi lagi. Karena tahu saya. Itu Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat sih mukanya muka panik sih. Ketika Bang Juma menunjukkan murid-murid mengatakan Yesus hantu itu, panik dia, sebenarnya udah kelabaan. Wah iya juga ya. Kan harusnya penilaiannya sama dong. Tapi gini akhi, kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana mungkin di ayat 28 Yesus ngaku Tuhan? Iya. Ini kalau orang otaknya nggak sengklek, ya kan, nggak akan mengatakan bahwa di ayat 28 Yesus itu ngaku Tuhan. Karena di ayat 17 Yesus punya Tuhan. Apakah Tuhan punya Tuhan? Silakan Ahi, saya sudah mengatakan Mesias itu apa? Dia balik, Mesias itu apa? Ya Mesias itu apa? Mesias itu apa? Setelah ketahuan Mesias itu adalah anak manusia, apa jawabannya? Yesus itu kan dua natur. Jadi kita mau diskusi apa ini? Kita mau diskusi apa? Ketika Yesus keciduk manusia, apa katanya? Ya itu kan sisi kemanusiaannya. Gimana mau dihadapi penipu iblis kayak begitu? Ketika sudah terbukti Yesusnya bukan Tuhan, itu kan sisi kemanusiaannya. Dia kan punya sisi keilahian. Ketika tidak ada kemudian pengakuan Yesus, apa katanya? Apa ini catatan saya tadi ini? Apa dia bilangnya? Firman Tuhan bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus. Tengoklah. Jadi kayak mana kita mau hadapi orang penipu licik kayak begini? Mana ucapan Yesus kalau dia adalah Tuhan itu sendiri? Sementara dia mengucapkan kalau dia kesaksiannya dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 13. Apa katanya? Kan ada di surah-surah Paulus. Kan ada di tempat lain. Kan bukan yang keluar dari mulut Yesus itu aja yang firman Tuhan. Semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan katanya. Jadi gimana mau dihadapi penipu kayak begini? Saya lihat ketika dia mengatakan yang sesi terakhirnya dia mengatakan apa? Itu kan sisi kemanusiaannya. Sudah, penipu ngapain dilayani? Habiskan waktu. Mending suruh dia pergi gurinda giginya supaya runcing sedikit. Tidak bisa dihadapi penipu licik kayak gitu, nggak bisa. Mending kita maki-maki aja dia supaya dia waras daripada dia kita layani baik-baik. Karena tidak ada jalan. Ya tidak ada jalan. Yesus berkata kesaksiannya itu kan dari sisi kemanusiaannya, nggak ada jalan. Ketika murid-muridnya mengatakan pantas mah hantu, mereka juga tidak mau. Dia juga mengatakan apakah di situ betul-betul hantu sampai muridnya lari-lari. Nah, sama saya tanya, ketika Thomas mengatakan dia adalah Theos, apakah itu Theos betulan? Iya katanya, iya. Tapi dalam wujud manusia, gimana cerita? Itu adalah Theos, tapi dalam wujud manusia. Jadi kita mau hadapi orang ini pakai cara apa? Yang dimaki giginya kayak cangkul. Nggak ada edukasi, pembodohan semata. Ya, seperti itu teman-teman. Memang mereka diperintahkan licik seperti ular. Iya itu dia makanya. Kalau kepentok larinya Yesus manusia, kepentok lagi larinya Yesus Tuhan, kepentok ya, lagi diuber lagi larinya ke manusia, kayak gitu aja. Nah kayak gitu itu sama sekali nggak diajarkan di dalam kitabnya.
Di mana Yesus itu donatur? Yang ngajarin sopo? Apa alasannya? Kalau dikejar Tadi ke kutanya sana. itu, Ahi tadi sudah kutanya itu, Apa? mana ucapan Yesus? Apa kata dia? Firman Tuhan itu bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus, tapi semua yang ada di Bible. Gimana ceritanya kalau udah kayak Pengakuan gitu? Yesus. Nggak ada. Pengakuan Yesus mana? Nggak ada. Ahi lihat tadi ketika dia begini pertama, begini. Ini dia, ini dia. Karena kenapa? Karena saya mengatakan bahwa yang saya tuntut ucapan Yesus. Apa dia katakan? Tidak semua firman itu keluar dari mulut Yesus, juga keluar seluruh Bible itu adalah firman Tuhan. Kan penipuan. Ingin ku tonjok giginya supaya biar lari masuk di giginya tuh. Cuma kamu mulai stres, mulai gila. Penipu, pastormu itu penipu, pemimpin agama itu pembohong, penusta. Benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yakusirun. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Tuh kata Quranku. Jadi setan punya penolong. Setan ingin menyesatkan manusia supaya setan ini punya kemudian kekuatan, maka setan berkongsi dengan orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia kepada Tuhan. Itulah pastormu tadi barusan. Yesus dianggap hantu. Kenapa kalian nggak mengatakan Yesus itu hantu? Padahal murid-muridnya mengatakan pantas mah, Yesus hantu, Yesus hantu. Kenapa giliran murid-muridnya Thomas mengatakan Yesus Theos kalian imani, tapi giliran mengatakan hantu kalian tidak imani? Kenapa? Karena kalian Semua adalah mulai umat stres penipu. kamu, mulai gila kamu. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting saya tidak menyembah hantu. Oke? Yang penting saya tidak menyembah hantu. Tapi sok tahu, sok pinter. Padahal kelihatan bodohmu. Semakin kamu banyak bicara, semakin bodoh kamu. Kalau saya bodoh, saya jadi Kristen, Cak Ayu. Paham? Kalau saya bodoh, saya jadi Kristen. Kenapa saya ditawarin duit? Kenapa saya tidak pindah? Kalau saya bodoh, Baru pasti saya pindah. puluhan, kenapa? Siapa yang tulis? Penulis kitabmu saja tidak ada yang tahu baru. Oh gitu. Jelas baru masuk bahas kitab kita. Oh gitu. Oh mau bahas Al-Quran. Oh ilmumu apa? Bahas Al-Quran. Ilmumu apa? Ilmu gigi. Ilmumu apa bahasa kitab? Ilmumu apa? Kitabmu apa? Apa standar ilmu yang paling Semakin tinggi? banyak bicara, Kutanya kamu semakin dulu. bodoh. Apa standar ilmu yang paling tinggi yang dikuasai oleh pastor? Nggak usah tanya itu. Nangis kan? Kamu yang nangis. Kamu semakin banyak bicara semakin bodoh. Saya lebih paham Bible dari pastormu. Semakin Paham? stres. Gimana kabar kamu dengan logika? Logika lah kau bawa. Udah turunin aja, nggak ada yang punya nih tadi yang bagus. Kau ke gereja Nggak ada yang sana, punya, colok dah. pantatnya si Gigi tadi itu. Ah. Kau colok pantatnya si Gigi, habis itu jarimu kasih masuk di giginya. Coba ditanya Yesus, siapa yang kasih mati Yesus itu, Bang? Ya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mematikan Tuhannya Kristen. Siapa lagi? Itu pasti mereka nggak tahu itu, Bang, yang cabut nyawanya Yesus. Pasti Yesus dijawabnya, Bang. Nah, itulah gila. Memang gila kan? Tengoklah tadi itu. Bukannya saya tidak mau berdiskusi. Saya tadi seharian berdiskusi dengan Kristen yang sedikit punya intelektual. Dia bukan pastor, dia bukan pendeta, setauku ya. Tapi berjalan sampai berjam-jam. Skulayani. Ada pendeta, pastor di sini buka kamera, pamer gigi, tak ada otak. Lebih besar giginya daripada isi kepala. Padahal sejatinya seorang pastor harus lebih besar semuanya skala ilmu dibandingkan giginya. Ini enggak, dia lebih benang di gigi. Bayangkan HP saya ini HP besar. Satu HP giginya aja satu biji. Itu mah dilayani. Kalau dia jemaat biasa mah. Ini pastor coy. Dituliskan pastor Dede. Tapi nipu. Saya nggak suka. Nggak suka saya sama penipu. Makanya Islam mengajarkan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Pendeta itu sedang berjuang memperjuangkan ajaran setan. Saya tanya, ketika Thomas menyebut, "Ya Tuhanku, ya Allah," apakah Yesus di situ berhenti manusia? Oh, bukan, tidak, tapi itu adalah kemanusiaannya. Nah, tengoklah dia tuh, si setan itu tadi. Tengoklah.
Apakah di situ betul-betul Tuhan atau dia manusia? Harusnya kalau dia itu bukan penyesat, saudara dengan setan, harusnya dia mengatakan apa? Ya itu manusia bro. Kalau bukan setan. Tapi karena dia saudaranya setan, dia mengatakan apa? Oh itu manusia. Loh, Thomas mengatakan Tuhan, dia ternyata manusia. Nah, itulah hebatnya pastor si Dede, Kak Blampe, Kak Blama, anak cuntilik, anak cundela. Saya memang keras sama pembohong, penipu kayak gitu ya. Apalagi pastor yang kayak si Dede, manusia gigi, siluman gigi dari gua hantu. Nggak usah kau diskusi, pastor. Kau ke gereja aja. Di sana aja tempatmu kau. Jemaat di sana bisa manggut-manggut. Di hadapan Bang Sumo nggak mungkin. Nggak mungkin Bang Sumo aku kasih manggut. Nggak mungkin. Ya. Dikatakan di sana di Yohanes 20 nomor 38. Yesus adalah Mesias. Anak Theos. Mesias itu apa? Dia balik jawab. Mesias itu apa? Kan sudah nipu. Penipu, pembohong. Kalau jemaat biasa, nah enggak apa-apa. Berarti dia perlu edukasi. Ini pendeta loh, pastor. Tapi saya lihat tadi bukan pendeta, kelihatannya dia pendesa. Dia pendesa. Mendesa-desa giginya kayak ular kobra. Bukan, pendusta. Oh, pendusta. Maaf ya Dede, Dede keblampe lagi mpe ulu, maaf ya. Kau belajar lagi. Kau jangan kejam cuma nipu-nipu jemaat. Belajar kau. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Jangan kau kesana kemari PK. Kekurangan duit, bilang kau sama Dinda Pandi, biar dibelikan apa gitu, belikan sendal atau sikat gigi atau odol atau kawat pakar supaya sambung gigimu. Hilangkan itu titelmu itu. Kalau cuma mau bohong kau, pembohong, penipu lah, gimpe ulu lah, benderau ulu, gempung lah, gempung. Nantang-nantang diskusi, otak nggak ada, udah kayak gitu nipu. Kau kalau jemaat biasa nggak apa-apa. Ini kau sudah pakai titel kayak gitu masih juga nipu. Habis nipu sombong. Pingin ku tonjok, sudah bodoh, nipu, sombong lagi. Jangan marah-marah Pak Juma. Saya nggak marah. Sabar Juma, jangan marah-marah. Saya memang sabar. Saking sabarnya saya layani manusia kucuk tadi itu, siluman ular. Kau malu, kau kalah tadi. Jangan marah-marah, sabar. Iya saya kalah sama orang. Saya tahu kau malu tadi. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Saya kalah nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak peduli saya mau kalah apa. Yang penting saya jijik sama pembohong, tapi dia tokoh agama, apalagi membohongi jemaatnya, apalagi tertulis datanya. Di mana bohongnya? Di mana? Sekarang saya tanya samamu. Ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku, ya Theosku, apakah Yesus di situ Theos atau manusia? Dia itu Allah, Tuhan dan Allah. Shalom. Monyet. Faktanya Yesus mengakui itu benar. Penipu kau. Yesus menerima pengakuan itu. Pembohong kau. Ke neraka sudah kau. Manusia Yesus itu. Lagian ahi, kata yang dipakai benarlah itu kalian ini. Bukan kurie. Kalau kurios, kurios itu bukan orang yang di hadapannya. Tapi yang lain. Kurie itu untuk orang yang di hadapannya. Kalau dia kurios mengatakan untuk apa? orang lain. Kurios. Berarti bukan untuk Yesus. Kalau kurie berarti untuk kamu, orang kedua. Dengar dulu, jangan banyak omong ini. Dengar. Sekarang orang Kristen tunjukkan di dalam harus ada si pastor gigi itu, pastor gigi. Ada kata kurios dipakai untuk orang di depannya. Coba carikan deh. Sering Mbak debat itu maskernya itu selalu dipakai. Kamu sendiri buka kamera nggak? Kau open cam dulu kau. Kau open cam kau. Kau pakai kamera atau pakai channel aja tidak tutup sini. Saya on cam. Open cam kau. Silakan. Iya, buka masker. Iya, kau on cam dulu. Besarin dia, host. Besarin. Gigi juga nggak? Oke. Besarin. Wah, kumismu kayak ini, kumis kucing. Tidak.
Udah lagi gini. Bro, sekarang adu argumentasi ilmu aja deh. Kamu Terus kalau mau diskusi, apa hebatnya hidungmu dengan bibirmu itu sampai kau buka? udah lah Banyuma, jangan. Buka topik aja bro. Bro, kamu punya ilmu apa? Kamu menguasai ilmu apa? Ya sudah, kau gitu aja. Ada yang corona. Di sini nggak ada Menguasai yang ilmu corona. apa? Enggak ada yang Buka corona, masker sudah. tapi saya Kalau kau tak mau hebat. nanti mamamu Yang kau sesuai hebat di nanti situ. mamamu jatuh cinta sama aku gimana? Tahu kritik orang tapi tidak tahu diri. Biar orang itu bagaimana keluar. Kalau saya buka masker nanti emakmu sama binikmu Dewasa jatuh aja. cinta sama aku, gimana dong? Kalau sampai istrimu jatuh cinta sama aku gimana? Ngikutin arah begituan ah. Jatuh cinta. Tadi malam Saya dia tidak ini peduli. nangis-nangis lawan saya ini lagi. Biar- Karena saya bilang Tuhannya sama Dengar. tai sapi nggak ada bedanya, sama-sama penembus dosa aja. Dengar dulu Bang Sul. Dia sampai nangis itu. Jatuh. Dari nadanya nangis dia. Jokowi bisa jadi Karena tidak. tuh Yesus disalib untuk menebus dosa, tai sapi dibakar untuk menebus dosa. Lalu apa bedanya saya bilang Yesus sama tai sapi? Cuman itu Oh, saja sampai yang kamu nangis tahu. dia. Cuman itu saja. Nah sekarang yang kamu tahu apa? Ayo debat sama saya. Yang kamu tahu apa? bahas Alkitab orang tapi tidak tahu diri kalau Merepet doang, cuma merepet ternyata. Ayolah, angkat tema apa? Tema Saudara, apa? Mesias itu apa? pasti ini Saudara, Mesias itu apa? sekitar Anda pasti ini tidak ada yang suka karena sifat itu kayak anak kecil. Mesias itu apa, Bang? Mesias. Belum pernah menginjili umatmu di situ. Mesias itu Hanya apa? Bang? sosok apa Udah turunin, Ambil nggak Alkitab bisa orang. debat ya. Terjemahan. Udah, turunin. Entah apa-apa nih. Ah, nah ini Firak. Kristen dia ini. Halo Firak. Firak. Teman-teman di YouTube, thank you ya. Firak. Semakin Sampai Saya mepet tadi sendal. malam itu. Iya, Suaranya Pak De. bergetar-getar itu. Pak Banyuma, semakin pastor orang itu semakin stres. Saya baru berteman seorang pastor. Pastor itu dididik supaya tidak punya istri. Jadi memang stres orang-orang begitu. Tidak boleh menyentuh perempuan. Oh, iya, Ini loh pastor loh yang ngomong. Iya, maafkan aku Pastor Gigi, maaf ya. Stres itu karena udah tua nggak pernah terlampiaskan. Itu intinya di sana. Dididik Ya, untuk itu Samuel. memang. Samuel Kristen Samuel. Semakin tinggi ilmu pastor itu semakin tinggi cara ngeles kiri kanannya begitu karena memang diajarkan untuk itu. Makanya kalau Banjuma nanya apa itu Mesias, dia nggak mau menjawab karena kalau dia bilang Mesias itu manusia, nanti kena bahwa Tuhannya manusia, nggak mau ke sana dia. Astagfirullah. Gitu. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ilmu ngelesnya. Begitu. Jadi musuh sebenarnya dia itu adalah musuh Bible-nya sendiri, bukan Banyuma musuhnya. Bible-nya sendiri yang menjadi musuh. Oke. Tuh. Benar juga ini kata teman kita di YouTube, semakin banyak mualaf semakin banyak hama. Karena tidak ada lagi yang makan, berkurang makan. Ini di YouTube Betul ini. juga itu. Iya. Waduh. Semakin banyak mualaf semakin banyak hama. Petani kasihan katanya. Teman-teman di YouTube ini luar biasa ini. Masya Allah. Antum semua luar biasa yang ada di YouTube. Makanya saya dari dulu tuh nggak setuju kalau pakai timer. Kenapa? Pasti dia tidak akan Kesempatan pernah menjawab topik substansi. Dia selalu ilmu ngeles gitu loh. Gitu. Kalau mau tiktokan aja. Tiktokan tapi teratur, sopan gitu. Tapi kalau tiktokan kelar dia. Kelar gitu.
Mingkem kaku. Nggak bisa mingkem dia Bang Handi. Ada aja Bang Handi ini. Mingkem tapi kaku. Gitu. Karena bisa Bang, nyangkut. Oh iya juga sih. Iya juga ya. Aduh. Ini Itu ada Bang Lala. Jawab Bang siapa? Yang naik itu Bang Andi. Kristen itu dia. Bang Lalahia, selamat malam. Kalau mau bertanya silakan saja bertanya. Di sini room edukasi. Yang paling basic adalah mengajari Anda perbedaan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu lu pelajari deh. Hanya orang-orang yang akalnya mati tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Hanya orang yang akalnya mati memaksakan manusia ini adalah Tuhan. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Ya tadi pastor ini memaksakan manusia Yesus adalah Tuhan. Bagaimana Theos? Bagaimana Theos inkarnasi menjadi manusia? Theosnya diganti pula menjadi kata Allah. Allah menjadi manusia. Pengen muntah rasanya mendengar itu. Sembahan umat Islam diambil dijadiin manusia. Pantas Bang. Dibilang hantu katanya Bang Handi. Kalau Thomas di awal itu dia bilang, ya Tuhanku, ya Theosku. Nah giliran bangkit, ini mereka mengira hantu. Kenapa nggak konsisten itu loh? Itu dia makanya. Nah itu kan. Tadi aku bilang Mesias itu apa? Manusia yang diurapi. Itu kan sisi kemanusiaan. Ya udahlah, nggak layak kau diskusi sama aku, pembohong penipu. Anak orang dibagi-bagi. Masa anaknya Maria ada sisi kemanusiaan, ada sisi keteosan? Gimana ceritanya? Kalau begitu siapa Tuhannya Maria? Kalau anaknya dua natur begitu. Nah bingung dia. Ayo lo, ayo Pak De, jawab Pak De. Siapa Tuhannya Maria? Waktu Maria melahirkan Yesus yang dua natur. Masih mau kau datang besok? Kata pendetanya, itu pertanyaan anak SD, Pak Andi. Jangan ditanya begitu dong. Itu namanya pertanyaan melecehkan. Lah, di sinilah masalahnya. Anak orang, lu jadiin Tuhan. Ibunya yang melahirkan dia, yang merawat dia, kagak pernah nganggap anaknya adalah Tuhan. Ente siapa? Maria yang merawat dia, susah payah. Gitu loh. Giliran anak orang, lo jadiin Tuhan. Ibunya nggak pernah tuh nyembah anaknya. Bro. Pastor. Udahlah pastor, jangan naik lagi di media sosial. Nanti habis kau dipecat jadi pastor. Kalau dipecat jadi pastor, kau mau makan apa? Lumayan lah gajimu itu loh. Perpuluhan. Gua tahu loh itu. Suatu saat nanti kita bongkar-bongkaran. Ada pastor yang satu ini masih diam dulu setelah dia syahadat ya. Tunggu mainnya nanti. Dia buka semua itu. Silakan host yang baru naik. Ya Bang Firak monitor. Kristen Bang Firak. Bang Firak monitor. Dia cewek dia itu. Oke Firak, buka mic-nya, jangan di mute. Silakan buka mic-nya. Yang Kristen silakan naik ya kalau mau naik ya. Masih ada sekitar 20 menitan ini masih bisa. Silakan yang Kristen. Firak, ayo Firak. Buka suara Mas Firak, enggak usah takut. Ngapain diem? Dia takut mau ngomong ini. Ayolah Firak. Kau cewek kau, tadi siang aku udah lihat kau debat. Buka. Ngapain naik diem? Bukalah mute-nya itu. Ayo bukalah mic-nya. Naik doang kok diam.
Oh, ini Vira yang tadi siang ya. Silakan Dek, dibuka mute-nya. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Silakan. Dek Vira. Ya, selamat malam, Dek. Silakan. Maaf banget ya kalau saya tuh pemahaman tentang agama memang saya kurang mendalam sih. Ya, silakan. Jauh banget dari kata paham. Cuman ya gini, Bang Zuma, untuk Bang Zuma ya, tolonglah jangan main menghina fisik, bisa nggak? Jangan hina fisik dong. Ya kalau debat ya fair-fair aja, debat ya debat. Jangan menghina fisik orang lain. Belum tentu kita sempurna juga kan. Orang dia menghina nabiku kok tadi, menghina nabi kami. Gimana? Jangankan menghina fisik, kuhamburkan isi kepalanya malah kalau ada di sini. Gak bisa gitu dong. Oh enggak, kenapa nggak bisa? Itulah Islam. Tidak sama seperti agama Kristen diajarkan Tuhannya ditampar, ditelanjangi, diseret. Oh kami nggak bisa. Emang kalian diajarin kalau kalah debat emang harus main menghina fisik orang lain Siapa gitu? yang kalah debat? Siapa? Kau panggil Paulus hadapi saya. Kalau debat gimana? Ada pernah kau lihat pernah yang mengalahkan dari Kristen? Nggak usah menghina fisik orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Kalau cuman giginya aja yang dihina lantas kau keberatan, bagaimana pula dengan nabiku yang dia bawa-bawa? Pintar sekali kau pemakan babi. Kau sok cantik. Yang mulutmu lames banget ya Bang. Iya nggak apa-apa. Kau pemakan babi, memang kau pemakan babi kok. Salah saya bilang kau pemakan babi. Salah. Bang Zum, mulutnya enggak, saya tanya. Salah saya katakan kau pemakan babi, pemakan anjing. Salah. Enggak kan? Memang kau pemakan babi sama anjing. Nggak salah. Sebenarnya yang najis itu bukan masuk ke mulut ya. Ya itulah makanya saya katakan kau pemakan babi. Itu yang keluar dari. Makanya jangan kau keberatan kalau saya bilang kau pemakan babi, pemakan anjing. Isi hati Iya. Makanya enggak usah kau menangis kalau saya bilang kau pemakan anjing, makan babi, makan kutu. Kau pernah makan kutu? Kau pernah makan kutu? Pernah? Ya pernah bangun kan. Kenapa enggak kau makan? Alamak, kan Paulus mengajarkan tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal. Kenapa kau enggak makan? Makanlah kutu. Kutu babi, kau makan kecoa, cicak, makanlah itu. Karena agamamu gitu kan? Gak ada yang haram di agamamu itu. Andai kan bisa mamakmu kau makan juga, kau makan mamak kau itu. Memang mulut tuh benar-benar mulut iblis. Memang iblis sesungguhnya itu kamu. Memang iblis sesungguhnya dan dajjal sesungguhnya itu kamu. Emang betul. Cari recet. Emang betul. Iman orang lain. Kalau berbicara mengenai kalau kita berdiskusi aja. Nggak usah kau bawa-bawa penghinaan terhadap Nabi Muhammad, nggak perlu. Toh, kan nggak perlu. Berkat karena perjuangan umatnya Nabi Muhammad, kalian bisa hidup tenang di Nusantara ini, dimerdekakan. Kalian itu enak hidup karena umat Nabi Muhammad kemudian memperjuangkan mengusir Kristen dari Nusantara. Paham tak? Muhammad siapa ya? Paham tak? Umatnya itu yang mengusir penjajah Kristen dari Nusantara ini sampai kau hidup enak di Indonesia. Paham kau? Ya. Mulutnya lames, mulutnya kayak cewek. Sayang kalau nabiku dihina. Tak ada manusia di depanku. Kalau apalagi orang-orang kafir laknat kayak kalian. Kan bisa diskusi tanpa menghina Nabi kan? Seperti kami tidak pernah menghina Tuhan kau kan? Nah, harusnya kau itu hargai. Kita salam. Mana? Coba saya di mana? Buktikan kalau saya pernah menghina Tuhanmu. Tunjukkan ke saya. Kau itu yang menghina Tuhanmu. Inilah anak domba. Siapa anak domba di situ? Yesus. Kau yang menghina Tuhanmu seperti binatang. Inilah anak domba katanya. Domba itu apa? Malaikat atau binatang? Binatang. Kalian sendiri yang mengatakan Tuhan kalian binatang. Paham kau? Karena Anda tidak memahami arti dari saya memang tidak paham. Yang saya paham kalau domba itu binatang.
Kalau domba itu apa? Anda tidak memahami Ya, konsep saya tanya dulu, kalau domba itu apa keimanan menurut kami, saudara? ya jangan asal ngoceh, Bang Zuma. Kalau domba itu menurut saudara apa? Kue lapis. Domba itu apa? Domba itu apa, Mas? Mas, domba itu apa, Mas? Mas, domba itu apa? Hanya orang gila yang tidak mau mengatakan bahwa domba itu binatang. Itulah Tuhanmu kau katakan selepel dengan itu. Oh, itu hanya perumpamaan. Berarti kau mengumpamakan Tuhanmu dengan binatang. Itulah agamamu. Ya karena setan sesungguhnya itu kamu, Zuma. Oh, enggak dong. Kalau saya setan, kalau saya setan, kalau saya setan, berarti saya mau agar Yesus disalib. Musuhnya Tuhan Yesus itu kamu. Yang mau Yesus itu disalib setan dan anak-anaknya. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Di Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu mau membunuh aku. Berarti yang membunuh Yesus dan yang menginginkan pembunuhan dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak tuyul. Itulah kamu. Habis itu kau tampil di sini seperti orang baik-baik. Wah, anak setan mau nyamar jadi orang baik. Mana bisa? Anak setan mau nampil baik-baik menasihati di sini. Jangan menghina fisik. Iman orang lain. Jangan menghina fisik. Bagaimana kalau saya mengatakan jangan bunuh Tuhan? Udahlah ya, Mas. Sempurna banget ya. Mas, belum udahlah. Anda sempurna, Zuma. Apa? Emang Anda? Kenapa, Mas? Emang aku sempurna? Aku memang nggak sempurna. Tapi paling tidak aku tidak menganggap Tuhan itu seimbang seperti binatang. Oke? Apapun yang Anda katakan, paling tidak saya tidak menyetarakan Tuhanku dengan binatang. Apa lagi? Kenapa, Mas? Setan yang sesungguhnya itu kamu, Zuma, Bang Zuma. Oh, saya setan. Berarti wajar dong kalau si setan mengatakan gigi sugigi, pastor gigi. Musuhnya Tuhan itu hanya setan. Anda menghujat Tuhan kami, menghina Tuhan kami. Di mana saya menghujat Tuhanmu? Tunjukkan dalilnya. Saya menghina Tuhanmu di mana? Karena Anda menyamakan Tuhan kami dengan binatang hantu. Martinus. Di dalam kitabmu dikatakan inilah anak domba yang akan menghapuskan dosa dunia. Yohanes 5 nomor 20. Yohanes 2 nomor berapa itu? Nomor 2, Yohanes 2 nomor 29. Martinus. Kitabmu yang menyetarakan di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhannya Kristen. Para kali siapa yang mengatakan itu? Kitabmu. Itu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda menarasikan kenapa setiap kali Anda live topik pembahasan kamu itu cuma tentang Bible dan iman orang lain? Karena Al-Quran membahas Bibelmu. Gitu. Iya dong. Udah bahas aja Al-Quran lo. Ya Al-Quranku justru itulah Al-Quranku yang saya bahas. Gitu. Al-Quran saya menjelaskan tentang kitabmu. Begitu Cak Kangkung. Jadi kalau Anda bertanya tentang kenapa bahas Bible, Al-Quranku mengatakan apa? Wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum. Itu jelas itu. Oke. Ya udah bahas aja ke Quran kamu. Ini Al-Quranku yang sedang kubahas. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu adalah dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itu Quran saya itu yang mengatakan.
Jadi yang kau baca itu, yang kau sebut Alkitab itu bukan Alkitab. Begitu Cak Kangkung. Al-Quran saya mengatakan ini. Quran surah Ali Imran ayat 78. Lu mau apa? Jadi kalau saya bahas kitabmu, karena Al-Quran saya membahasnya. Begitu Cak Kangkung. Jadi lain kali tanya pastor-pastormu ya, jangan tanya pastormu gini-gini, saudara, Cak Kangkung, tanya pastormu kalau mau diskusi dengan Bang Suma, lain kali jangan cuma modal gigi ya, harus pakai ilmu, jangan modal gigi, harus pakai ilmu, dan jangan satu lagi, jangan pernah menyinggung atau menghina nabiku, Nabi Muhammad, oke? Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Jangan samakan di agamamu. Agamamu berdiri dari penghinaannya terhadap Tuhan, terhadap utusan Tuhan. Baru berdiri agama kau. Kalau tidak ada kutukan terhadap anak Maria, nggak ada agama Kristen. Agamamu berdiri dari hasil kutukan, hasil hinaan, penistaan terhadap utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jangan samakan itu dengan agama kami. Jadi tanya, kamu punya pastor, kalau nantang lain kali, jangan modal gigi, pakai ilmu, jangan menghina nabiku. Camkan itu baik-baik. Oke? Kalau itu kalian tidak lakukan, kita diskusi baik-baik. Saya bisa kok diskusi dengan baik-baik. Saya sudah buktikan, saya dengan pastor, dengan pendeta, setinggi apapun pendidikan, saya bisa berdiskusi dengan baik. Yang penting jangan menghina nabiku. Jangan menghina Nabi Muhammad. Oke? Karena itu setara dengan nyawa kami. Pahami itu. Kalau situ menghina duluan ya beda cerita dong Zuma. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Jelas-jelas kamu duluan menghina. Mana saya menghina Cak Kangkung? Di mana saya menghina? Gak ada saya menghina. Gak ada. Justru kalau Anda sadar ya, kalau Anda sadar, Yohanes 28, Yohanes 20 nomor 28 itu menghina Islam. Paham? Coba saya bacakan ayatnya samamu ya, supaya kamu itu sadar bahwa agamamu itu adalah agama penghina, penista agama Kristen itu. Yohanes 20 nomor 28, apa yang dikatakan di sana di kitabmu? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuh. Penghinaannya tuh agamamu itu, penghinaannya agamamu itu kepada Islam itu sangat luar biasa. Dan itu secara terstruktur, paham? Masa manusia yang ditombak lambungnya disebut sebagai Allah di situ? Harusnya kan bukan Allah di sini. Harusnya kau sadar itu. Harusnya agamamu sadar ini menyakiti umat Islam. Apa salahnya sih kalau kau menulis di sini, ya Tuhanku dan Tuhanku? Kenapa harus Tuhannya umat Islam disebut-sebut di sini sih? Kenapa? Hah? Kalian tidak bisa makan babi kalau nggak pakai nama Allah di sini. Nggak bisa gereja kalian untuk menikahkan sesama sejenis kalau nggak nyebut nama Tuhan yang umat Islam di situ. Nggak bisa. Kau sebut aja ya Tuanku ya Dewaku. Kan di situ aslinya kan Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Kenapa harus Tuhannya umat Islam sih? Inilah kalian tidak pernah sadar. Nggak pernah sadar. Selalu merasa tersakiti. Selalu merasa paling benar. Selalu merasa anak Tuhan. Ditanya malah marah, ditanya malah tersinggung, ditanya malah merasa dia yang paling terzolimi. Kau buka kitabmu sekarang, baca itu Bibelmu. Yesus disebut sebagai anak Allah di situ kan, bahkan disebut sebagai Allah di situ kan. Kira-kira siapa yang di dalam Bibelmu itu yang disebut Allah di sana? Itu adalah Tuhannya umat Islam. Kamu ambil kata Allah, kalian ambil secara agama, secara lembaga kalian itu. Tidak pernah sadar. Mau enggak namanya Yesus dimasukkan ke dalam terjemahan Al-Quran? Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau enggak? Dan itu pun tidak salah kan? Karena di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus kan? Salah nggak kalau saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang. Kemudian aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena di kitabmu dia terkutuk. Ya aku berlindung dari manusia terkutuk itu. Boleh kan? Tapi kami tidak melakukan itu. Kami menghargai kalian. Tapi kalian ada menghargai kami? Enggak. Yohanes 20 nomor 28 jelas sekali penghinaan kepada kami umat Islam. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Harusnya di situ, ya Tuhanku, ya sembahanku, atau ya Tuanku, ya dewaku. Karena di situ original teksnya adalah teos. Ini kalau diluruskan dengan kayak begini, oh paling tersakiti, oh lapor, penghina, penghujat. Kau tidak lihat kitabmu itu, menghina Allah, menghina Tuhan kami. Hah? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? A-L-L-A-H itu dari mana? Dari Yunani, Cahayu, pembohong, pendusta. Dari mana? Dari bahasa Arab, pembohong, pendusta. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalian gak pernah sadar kan? Karena umat Islam itu terlalu sayang, terlalu sabar selama ini. Kau pakai nama Allah itu dengan kau tipu-tipu membacanya, ya Allah. Biar tidak ketahuan bahwa itu Tuhannya umat Islam, cara kalian baca apa? Allah. Itulah kalian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk itulah kalian. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, pesan sama pastor atau pendeta kalian yang mau berdiskusi, jangan menghina Tuhan saya, jangan menghina Nabi saya. Diskusinya yang bagus. Oke? Diskusi, utamakan kejujuran, jangan berbohong. Jangan berbohong. Berdiskusi dengan data tanpa bohong. Itu kalau Anda belum siap untuk itu, jangan nantang Bang Zuma. Jangan. Mending kalian permantap pengetahuan kalian tentang Bible, baru hadapi nanti Bang Zuma. Gigi lebih besar dari pengetahuan, bagaimana ndak kelabakan kalau gitu. Ya, saya kira begitu Cak Kangkung ya. Belajar lagi. Silakan diambil alih Bang Handi atau yang lain, silakan. Pira, bisa nggak sih kamu tunjukkan di mana kami menghina Tuhanmu, yang mana? Coba tunjuk satu data deh, statement Bang Juma atau kami semua di sini menghina Tuhanmu, yang mana? Kalau data-data menghina Tuhan kami, sembahan kami itu terjemahan udah jelas tadi itu ya. Padahal yang menghina Tuhanmu itu ya tertulis di Bible. Coba kamu baca di Matius 27 sampai 20, Matius 27 sampai 31. Itu Tuhanmu diolok-olok itu. Siapa yang mengolok-olok Tuhanmu itu? Kemudian serdaru-serdaru wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Saya mau nanya teman-teman, kalau orang yang ditanggalkan pakaiannya itu nasibnya bagaimana? Ini Tuhan loh ditanggalkan pakaiannya. Kalau ada orang ditanggalkan pakaiannya berarti diapain tuh teman-teman? Artinya ya sendiri ya. Dan mengenakan jubah. Oh ya, dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ungu itu identik dengan warna ungu itu identik dengan apa? Tafsirkan sendiri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mahkota berduri itu apa? Penghinaan atau memberikan apresiasi, penghargaan? Ya penghinaan. Mahkota baduri itu, lu lihat aja deh bagaimana mahkota badurinya Yunani itu. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya.
lalu memberikan dia sebab dan di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya. Nah, kenapa kamu tidak protes kepada tentara Romawi? Keturunan tentara Romawi ini masih hidup sampai sekarang, ada di Roma, yang mengeluarkan Bible-mu. Kenapa kau nggak protes sama dia? Hei orang Roma, kenapa kau dulu ludahi Tuhanku? Kenapa dulu kau tanggalkan pakaiannya Tuhanku? Kenapa kau protes sama umat Islam? Bukan kami pelakunya, kucluk. Bukan umat Islam pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu, tapi pelakunya justru kau dewa-dewakan sekarang. Karena kelakuan dia ini membunuh Tuhanmu secara tragis di tiang salib, kau jadikan momentum menjadikan dia Tuhan menghapus dosamu. Mestinya kau protes juga sama Paulus, dialah yang mengutuk Tuhanmu. Kenapa larinya pelampiasannya kepada kami, kucluk? Kenapa larinya pelampiasannya kepada Banjuma, kepada kami? Padahal pelakunya jelas-jelas di dalam Bible-mu tertulis, tonggos. Hei pastor, mestinya kau marah sama pelaku-pelaku itu. Mereka bersekongkol, orang Yahudi bersekongkol tentara Roma, mengeksekusi Tuhanmu. Mestinya kau protes sama dia, malah kau ucapkan terima kasih. Kami Muslim hanya ingin meluruskan, kau anggap pula kami yang menista. Ini kamu ini akalnya taruh di mana, Saprudin? Saprudin lagi. Markus, oi, siapa sih nama aslinya ini Markus ya tapi siapa? Kau baca tuh Bible-mu, siapa yang mengolok-olok? Bukan kami. Pelaku pembunuhan bukan kami. Pelaku meludahi bukan kami. Yang menanggalkan pakaiannya bukan kami. Yang nombak lambungnya bukan kami. Yang ngikat kakinya, tangannya bukan kami. Yang paku tangannya bukan kami. Yang eksekusi bukan kami. Tentara Roma. Sekarang kerajaannya masih ada. Bahkan negaranya itu ada yang namanya Vatikan di sana. Kenapa kau nggak protes sama dia? Kenapa kamu nggak protes sama dia? Apalagi dia pelakunya. Kenapa kau melampiaskan kepada Muslim? Kami pelakunya yang mengolok-olok. Andi. Ya, kenapa bang? Makanya gini aja, mengurusi agama, mau diurusi agamanya. Inilah kita datang. Muncung itu ngomong, kenapa sama kami, kenapa sama si Juma? Kalau karena mulut kalian ya semua itu. Coba kau baca 1 Korintus 1:25. Di situ tertulis ya. Karena kau diam dulu kau. Dengar dulu mulutmu itu. Enggak usah kau dengar kau. Ngapain sih dengar orang botol?